Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Pratama dengan NIM 1805365 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan resume pertemuan kedua mata kuliah Teknik Pembentukan Logam. Baik, langsung saja masuk ke materinya teman-teman. Yang pertama adalah proses manufacturing. Proses manufacturing, starting materialnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama melt, yang kedua ada billet, bar, section, yang ketiga ada plate, sheet, dan strip, yang keempat ada particulate material, dimana particulate material ini merupakan material dalam bentuk powder atau bubuk. Untuk prosesnya ada berupa perlakuan panas, permesinan, penggabungan, lalu diakhiri dengan finishing. Setelah itu baru dilakukan proses perakitan. Dilihat dari diagram alir yang telah dipaparkan oleh dosen pengampu pada saat pematerian tadi, dapat kita lihat ada beberapa hal baru, diantaranya yaitu particulate material. Seperti yang saya jelaskan tadi, particulate material merupakan material awal dalam proses manufaktur yang berbentuk bubuk atau powder. Biasanya, material awal dalam bentuk ini diperlakukan untuk membuat benda dalam bentuk yang kecil. Sebagai contohnya yaitu peluru pada bearing atau leher. Kemudian roda gigi pada jam tangan. Dengan ukuran yang begitu kecil, sangat sulit untuk melakukan proses permesinan pada komponen tersebut. Maka sebagai solusinya adalah particulate process. Di mana particulate process adalah proses di mana bahan dasar atau starting material dalam bentuk bubuk dicetak melalui cetakannya, kemudian diberikan perlakuan panas sehingga mendapatkan ikatan oksida logam agar logam yang dibentuk menjadi keras seperti yang diinginkan. Dengan begitu, maka akan muncul pertanyaan, jika particulate proses dicetak, berarti apa perbedaannya dengan proses pengecoran? Nah, perbedaan antara proses pengecoran dengan particulate proses adalah pada proses pengecoran merupakan proses pelelehan biji atau material padat, sedangkan particulate proses adalah proses pembentukan yang dimana bahan dasarnya berupa bubuk atau powder. Nah, perbedaan selanjutnya adalah proses pengecoran itu sebelum dicetak terlebih dahulu dilelehkan bahan dasarnya, sementara proses particulate itu bahan dasarnya sudah dalam bentuk bubuk, tinggal dicetak baru dipanaskan agar mendapatkan ikatan oksida logam. Selanjutnya ke proses pembentukan logam. Proses pembentukan logam sendiri secara pengertian merupakan membentuk logam secara deformasi plastis dengan bantuan perkakas logam atau tools, mulai dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang kompleks. Proses pembentukan ini dilakukan pada yield point dikarenakan sesuai dengan kebutuhan serta mencapai bentuk yang diinginkan. Tujuan dari proses pembentukan logam adalah mendapatkan produk logam dengan bentuk yang diinginkan, mendapat sifat-sifat mekanis tertentu yang dibutuhkan seperti kekerasan, kekuatan tarik, keuletan, serta sifat-sifat permukaan yang lain. Proses pengubahan bentuk logam dibedakan berdasarkan temperatur kerjanya, ada dua, yaitu yang pertama pengerjaan panas, yang kedua pengerjaan dingin. Pengerjaan panas adalah pengerjaan pada benda kerja di mana benda kerja dipanaskan terlebih dahulu atau temperatur kerja lebih besar daripada temperatur rekristalisasi. Yang kedua adalah pengerjaan dingin, merupakan pengerjaan pada benda kerja dalam keadaan dingin, yaitu temperatur kerja lebih rendah daripada temperatur rekristalisasi. Di mana pada kedua proses tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan. Proses pengerjaan panas, kelebihannya yaitu cacat logam berkurang, perbaikan mikrostruktur pada benda kerja. Sementara kekurangannya adalah toleransi ukuran pada benda kerja menjadi relatif buruk. Kemudian mudah bereaksi dengan lingkungan luar, serta kondisi permukaan produk relatif buruk. Sementara untuk proses pengerjaan dingin atau cold working, kelebihannya yaitu toleransi ukuran relatif baik, sifat mekanis benda baik, serta peluang terkontaminasi lingkungan kecil dan juga permukaan produk relatif baik. Tidak menutup kemungkinan juga proses pengerjaan dingin juga terdapat beberapa kekurangan, diantaranya yaitu alat yang dipergunakan haruslah alat yang lebih kompleks,
Yang kedua, keuletan produk akhir lebih buruk. Yang ketiga, gaya deformasi relatif lebih besar. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin untuk kali ini cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.